Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Shalom Aleichem. Bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk kita mengikuti ibadah doa malam pada malam hari ini. Mari kita segera mempersiapkan diri karena kita semua rindu bertemu dengan Tuhan Yesus, rindu menyembah akan Dia, menunggu hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Terlebih dahulu kita mau berdoa, kita bersepakat, bersehati, naikkan syukur kita. Haleluya. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Selama kami masih bisa bernafas, Engkau masih tetap memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan. Karena Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami pada malam hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Mohon Roh Kudus pimpin dari awal, pertengahan hingga selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri. Kita mau memuji Tuhan. Biarlah kita mau terus mengucapkan syukur dan berterima kasih. Bukan hanya di mulut saja, kita mau belajar berterima kasih dari dalam hati kita yang paling dalam. Ajarku Tuhan berterima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih, ajarku bersyukur kepadamu, keberadaanku hanya berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Haleluya. Ajarku Tuhan berterima kasih, ajarku bersyukur kepadamu, keberadaanku hanya berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Mari lebih sungguh naikkan pujian kita. Ajarku Tuhan berterima kasih. Amin. Ajarku bersyukur kepadamu. Oh, haleluya. Keberadaanku hanya berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Haleluya. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajar kami bersyukur Tuhan. Ajarku bersyukur kepadamu.
katakan semua berkat Tuhan, semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Dengan sungguh-sungguh katakan, ajarku Tuhan, berterima kasih. Terima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu, keberadaanku, semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, ajarku Tuhan, berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu, keberadaanku, semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Keberadaanku, keberadaanku, semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Katakan keberadaanku Tuhan, keberadaanku, semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya, 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 haleluya,
berkat kemurahan-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, kami bersyukur menjadi anak-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mau belajar terus mengucap syukur Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, kami agungkan, kami muliakan Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat suara memuji Tuhan, angkat hati menyembah Yesus. Haleluya. Kami mau lebih lagi Tuhan, lebih dalam lagi. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus hadirlah di sini, menjamah setiap hati, menjamah setiap hati kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Pegang erat tangan kami Tuhan. Haleluya. Pegang kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau belajar terus berterima kasih kepadamu Tuhan.
Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi, kami terus mengucap syukur Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamalah setiap kami. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, nama yang indah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus jamah setiap kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami tak jemu-jemunya mengucap syukur Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari angkat suara menyembah Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau Allah yang baik Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau lebih dalam menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya,
bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur kami kepadamu. Haleluya. Mari Roh Kudus, buka hati kami, buka dan jamah hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau terus belajar untuk mengucap syukur, belajar berterima kasih. Haleluya, dengan sungguh-sungguh dari dalam hati yang paling dalam. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Haleluya. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu. Haleluya. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Sekali lagi, ajarku Tuhan berterima kasih. Ku Tuhan berterima kasih. Amin. Ajarku bersyukur kepadamu. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan
berterima kasih. Amin, amin, amin. Pujian ini mengingatkan kita supaya kita harus belajar mengucap syukur dan berterima kasih, bukan hanya di mulut, sekedar mengucap syukur dalam keadaan baik. Dalam keadaan apapun kita harus bisa mengucap syukur. Biar kita mau selalu belajar, minta Tuhan pimpin dalam setiap langkah hidup kita, mau belajar terus mengucap syukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar pujian dan penyembahan kami pada malam hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kami diperlengkapi dengan firman Allah, kita diberi kesempatan juga untuk menaikkan doa syafaat. Malam hari ini doa syafaat dibawakan oleh Bapak Paulus, dipersilakan. Kami senantiasa belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Kasih, setia, dan kemurahan Tuhan senantiasa melingkupi dalam seluruh kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Bahkan di kesempatan malam hari ini, kami boleh untuk menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Terlebih malam ini juga kami menaikkan doa-doa kami di hadapan Engkau. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang menyertai dan memberkati bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kami berdoa mohon pertolongan Tuhan, biar kiranya gereja Tuhan di tempat ini, GPPS Salom Lamongan ini boleh menjadi berkat, menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi pemberitaan firman, bahkan menjadi sebuah kesaksian yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang ada. Memberkati mulai dari Bapak Ibu Gembala, para diaken jemaat, memberkati para pelayan-pelayan Tuhan, mereka semua yang tergabung dalam tim pelayanan di bidang masing-masing Tuhan, baik yang melayani di musik, pujian, singer, pendoa syafaat, bahkan dalam bidang pelayanan yang lain. Tuhan perlengkapi dengan hikmat daripada Tuhan, kuasa daripada Roh Tuhan sendiri, yang menguasai dalam setiap pribadi lepas pribadi, agar dalam kami melayani bukan untuk kami, namun semua hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga memberkati kiranya seluruh keberadaan jemaat Tuhan yang ada, baik yang ada di Lamongan, di kota Lamongan maupun yang ada di luar kota, dimanapun mereka berada, seluruh keberadaan jemaat Tuhan, Tuhan kiranya memberkati keluarga-keluarga, rumah tangga yang ada. Tuhan pimpin dan kuasai, agar mereka juga boleh menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat di mana mereka berada. Memberkati pekerjaan seluruh anak-anak Tuhan, memberkati usaha mereka, memberkati kesetiaan dalam iman, bahkan juga Tuhan tolong dalam pergumulan-pergumulan mereka. Saudara-saudara kami semua yang bergumul dalam berbagai-bagai hal, yang kami tidak tahu satu persatu, namun kami percaya Engkau Tuhan yang tampil menjadi penolong bagi setiap kami, anak-anak Tuhan yang berserah dan berharap hanya kepada Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan dalam kemurahan Tuhan. Mereka-mereka yang lanjut usia juga Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan. Yang lama mulai undur dari Tuhan, lama tidak beribadah, Tuhan jamah hati setiap mereka agar boleh kembali hadir di jam-jam ibadah yang ada, yang sudah dimulai dengan tatap muka, meskipun masih dalam batasan-batasan protokol kesehatan. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami tidak merasa sendirian, kami tidak merasa ditinggalkan,
namun kami semua senantiasa ada dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pekerjaan Tuhan yang ada, jam-jam ibadah, secara khusus untuk ibadah doa malam secara online Tuhan. Tuhan berkati kiranya bukan saja mereka-mereka kami yang melayani, namun juga seluruh umat Tuhan yang boleh mengikuti dalam doa bersama ini di rumah tangga masing-masing atau dimanapun mereka boleh mendengarkan, biar sama-sama kami terbangun dari iman kami untuk semakin teguh di hadapan Tuhan. Kami boleh membangun diri kami untuk semakin setia kepada Tuhan melalui jam-jam ibadah doa yang ada. Untuk ibadah raya minggu kami juga serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Baik ibadah pagi jam 6, jam 9 maupun jam 5 sore, Tuhan berkati seluruh umat Tuhan, berkati para pelayan-pelayan Tuhan agar sungguh-sungguh kami bersama untuk setia dalam beribadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk persiapan-persiapan Natal di tahun ini Tuhan, masih di tengah pandemi COVID-19. Kami juga mohon akan campur tangan Tuhan, biar boleh kami mencari solusi yang terbaik dalam kami boleh memaknai bahkan memperingati kelahiran Tuhan di perayaan Natal tahun ini, sehingga kami bukan saja boleh untuk merayakan, namun kami dapat memaknainya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih di kesempatan malam ini kami juga terus berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Kami terus berdoa mohon akan campur tangan Tuhan dalam pemerintahan ini, sebab kami percaya bahwa pemerintahan yang ada semua berasal daripada Tuhan. Tuhan yang memberkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pejabat pusat untuk pemerintahan yang ada, para menteri, bahkan Tuhan, mereka-mereka yang memiliki kewenangan, tugas dan tanggung jawab pada bagian di masyarakat tingkat paling bawah. Tuhan, semua mohon akan kemurahan Tuhan, biar tetap bersinergi, membangun kesatuan dan persatuan di bangsa ini. Biar juga kami terus mohon akan campur tangan Tuhan untuk memberkati di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya yang ada. Bahkan hari-hari ini akibat dari pandemi COVID-19 memang menghantam di sendi-sendi ekonomi, ada banyak pengurangan tenaga kerja, juga ada banyak hal yang lainnya sedang terjadi Tuhan. Biar kami terus mohon campur tangan Tuhan, Tuhan berkati aparat pemerintah yang ada, agar boleh dapat bekerja, tetap membangun di dalam kesatuan, bahkan juga memiliki solusi-solusi di dalam mempertahankan perekonomian yang ada, sehingga semua tetap dapat terkendali di dalam situasi yang aman dan sejahtera. Aparat keamanan TNI Polri yang berjaga-jaga di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini juga Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk tenaga medis, untuk para medisnya, Tuhan berkati. Tenaga kesehatan juga Tuhan berkati. Mereka-mereka yang lain yang berjuang untuk menanggulangi pandemi COVID ini juga Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan dari Tuhan, bahkan dapat menyelesaikan apa yang sedang terjadi hari-hari ini di dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mohon campur tangan Tuhan untuk pemerintahan bangsa ini. Kami berdoa kelompok-kelompok intoleran, bahkan mereka-mereka, kelompok golongan atau pribadi-pribadi yang mencoba memprovokasi melalui situasi yang ada untuk kepentingan kelompok, kepentingan pribadi. Tuhan patahkan rencana-rencana jahat yang ada, yang ingin mengacaukan pemerintahan ini. Tuhan, kiranya dalam nama-Mu kami mohon Tuhan, biar semua
dapat ditangani oleh pemerintah yang ada, sehingga bangsa ini tetap aman, tetap sejahtera, bahkan bangsa ini dapat menjadi berkat di tengah-tengah bangsa-bangsa yang lain di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa bersama malam hari ini untuk kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang mengikuti dalam ibadah doa malam bersama di kesempatan malam ini. Kami juga boleh bersama-sama dalam limpahan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan diperlengkapi oleh firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, kami semua yang boleh mendengarkannya, kami peroleh berkat yang sama daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami peralaskan doa kami dan kami sambut berkat firman-Mu malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat mengikuti ibadah doa malam dan penyembahan pada malam hari ini. Tanpa kita rasa bahwa COVID-19 ini sudah berjalan berapa bulan. Kalau nggak salah di awalnya di negara Cina sana RRT mulai Desember, tapi waktu di Indonesia diumumkan kalau nggak salah bulan Februari. Jadi hampir 8 bulan ada di Indonesia, yang terjadi di Indonesia. Namun sampai saat ini belum ada penyelesaian yang konkret. Tetapi mari kita sama-sama mengetahui bahwa virus corona atau COVID-19 ini sungguh-sungguh membawa dampak yang luar biasa. Virus corona atau COVID-19 ini adalah virus yang cukup jahat, yang cukup luar biasa menakutkannya. Tetapi sebetulnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu virus yang mungkin lebih parah lagi, lebih gawat lagi, lebih bahaya lagi dari virus corona ini atau virus COVID-19. Apa itu virus yang membahayakan? Yaitu yang namanya virus KCW. Apa itu KCW? Virus kecewa. Kekecewaan itu sungguh membahayakan sekali. Orang yang kecewa itu pasti akan menjadi orang yang menimbulkan kemarahan, tidak percaya lagi, dan akhirnya penolakan dan terjadilah permusuhan. Nah ini virus yang namanya kecewa ini yang harus kita perhatikan, yang harus kita cermati baik-baik dalam kehidupan kita, jangan sampai kita masuk di dalam kekecewaan atau terjangkit virus yang namanya virus KCW atau kecewa. Coba kita baca sama-sama di dalam Yeremia pasal yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yang ingin saya garis bawahi yaitu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Menaruh harapan atau harapan itu sangat-sangat dekat dan sangat-sangat erat dengan yang namanya virus kecewa.
Karena apa? Karena orang yang berharap itu pasti punya, ya itu tadi, harapan yang sesuai dengan yang dikehendakinya. Andai kata harapan itu tidak tercapai, pasti akan timbul kekecewaan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu tadi saya katakan bahwa pengharapan, harapan atau menaruh harapannya itu, menaruh sesuatu harapan itu sangat dekat dengan yang namanya kecewa. Contoh, misalnya kita berharap Tuhan tolong supaya kehidupan saya ini bla 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 bla. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu, malah justru sebaliknya mungkin seperti itu. Maka akan timbul kekecewaan. Dan kalau orang sudah kecewa, tadi saya katakan bahwa akan timbul kemarahan. Akan timbul ketidakpercayaan dan akhirnya akan menolak. Dan bahkan timbul permusuhan. Saya pernah alami bahwa ada yang kecewa. Waktu dulu ada orang yang beli, saudara saya sendiri yang beli kamera di tempat saya. Sebetulnya bukan di tempat saya. Justru saya arahkan langsung salesnya saya suruh datang. Nah, pada saat kamera itu mengalami kerusakan, itu larinya ke saya karena dia taunya dengan saya, padahal belinya enggak dengan saya. Terus akhirnya kerusakan lama sekali enggak selesai-selesai, kecewa dia. Apa yang timbul dari kekecewaan itu? Marahnya setengah mati dengan saya. Maki-maki saya, kok enggak tanggung jawab gini, dan lain sebagainya. Padahal enggak dia sadari, belinya itu loh enggak melalui saya. Hanya saya kasih tunjuk, ini loh orangnya, nanti salesnya datang sendiri ke kamu, dan lain sebagainya. Kekecewaan ini banyak terjadi dalam kehidupan kita. Pasti saya katakan karena kekecewaan, karena manusia itu pada umumnya itu selalu berharap segala sesuatunya itu harus terbaik dalam kehidupan kita. Namun jika pada saat kita mengalami yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita akan timbul kekecewaan. Bahkan lebih parah lagi kalau misalnya kecewanya itu dengan Tuhan. Coba kita baca di dalam Matius, Injil Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-53. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-53 sampai dengan 57. Setelah Tuhan Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Tuhan Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama-sama dengan kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Tuhan Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Kekecewaan, sekali lagi timbul kekecewaan. Sebetulnya kalau kita sudah melihat atau di dalam ayat ini sudah melihat kuasa atau mujizat-mujizat yang dinyatakan oleh Tuhan, itu harusnya bersyukur. Tetapi karena ada latar belakang yang mungkin menyertai kehidupan Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus itu kan anaknya tukang kayu. Dari mana dia punya kuasa seperti itu? Dan bagaimana keberadaannya kok bisa ngajar seperti itu? Akhirnya mereka semua kecewa. Dan tidak hanya cuma cukup sampai dikecewa aja terus tetap mengikut Yesus. Enggak. Lalu mereka kecewa dan menolak dia, menolak Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Di ayat yang di pasal yang 11 juga dikatakan di situ. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-6.
Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Dan berbahagialah, pasal 11 ayat yang ke-6 ya. Sebelumnya di situ juga terjadi kekecewaan, yaitu Yohanes. Tetapi Tuhan selalu mengingatkan kepada kita sebagai anak-anaknya untuk tidak sampai terjadi hidup ini ada kekecewaan, terlebih kecewa kepada Tuhan. Ayat yang ke-6, dan berbahagialah orang yang tidak kecewa, tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Tuhan Yesus sudah selalu mengingatkan kepada kita, jangan pernah ada rasa kecewa dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab kecewa itu sangat berbahaya, bisa menghancurkan iman kita dan bahkan kita tidak mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Lalu bagaimana supaya kita tidak kecewa? Ya, kalau virus COVID-19 atau virus corona, kita harus cari vaksinnya. Sebetulnya juga ada vaksin anti kecewa. Nah, apa solusi atau vaksin untuk tidak kecewa? Yang pertama, kita harus mengenal lebih dalam akan pribadi Allah, atau mengenal kepada siapa kita berharap kepada mereka. Saya memberikan contoh seperti ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Andai kata kita tuh mau berharap sesuatu kepada orang, ya, misalnya kita punya masalah, kita punya persoalan, mungkin saya katakan masalah keuangan aja lah gampangannya. Terus kita punya harapan, waduh, saudara saya ini yang kaya ini pasti bisa bantu saya. Tetapi kalau saudara tidak mengenal pribadi mereka, saya percaya satu saat pasti akan mengalami yang namanya kecewa. Paling tidak kalau kita menaruh harapan kepada seseorang atau kepada Tuhan, kita harus mengenal lebih dalam lagi siapakah Tuhan kita itu, atau siapakah orang itu yang akan kita mintai pertolongan untuk kita berharap kepada dia. Kalau misalnya sudah terkenal orang itu pelit, orang itu tidak pernah nolong orang itu tidak pernah istilahnya berbuat baik kepada orang, kita tetap berharap kepada mereka, saya yakin pasti saudara dan saya akan kecewa. Begitu juga dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Kalau kita menaruh harap kepada Tuhan, kita harus mengenal lebih dalam lagi siapakah Tuhan yang kita sembah itu, atau di dalam nama Tuhan Yesus itu. Kita harus sadar, kalau kita tidak sadar, saya yakin dan percaya saudara akan gampang yang namanya jatuh di dalam kehancuran atau kekecewaan. Contohnya, kalau misalnya kita menghadapi persoalan, kita datang kepada Tuhan. Kita harus tahu, apa sih sebetulnya rencana Tuhan itu dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara nggak tahu rencana Tuhan, saya yakin dan percaya saudara juga akan mengalami kekecewaan. Kita baca di dalam Yeremia pasal yang ke-29. Ini buat kita pegangan dalam kehidupan kita. Yeremia pasal yang 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau kita mengenal bahwa hati Tuhan punya rencana yang begitu indah dalam kehidupan saudara dan saya, kalau kita pegang teguh dan kita mengerti dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan kita itu seperti ini loh, bahwa Tuhan itu tidak akan pernah punya rancangan-rancangan untuk mendatangkan kecelakaan, tetapi rancangannya itu selalu damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Jadi pada saat saudara mengalami masalah, pada saat saudara mengalami persoalan yang mungkin sudah berdoa kepada Tuhan, belum Tuhan kabulkan, saudara harus sadar bahwa rancangan Tuhan itu tetap yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Makanya kalau kita mengenal akan Tuhan kita atau orang yang kita harapkan, pasti kita tidak akan mudah
yang namanya terserang dengan virus kecewa. Yang kedua, kita harus introspeksi diri atau harus tahu diri. Andai kata, sekali lagi saya katakan, andai kata kita datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, berkati aku Tuhan, supaya aku bisa punya mobil yang mewah. Misalnya seperti itu. Sedangkan hidup saudara sendiri kira-kira dari penghasilannya aja untuk beli bensinnya kira-kira tidak cukup. Kira-kira Tuhan ngasih enggak? Saya percaya tidak akan memberikannya. Manusia aja kita sebagai orang tua, kalau anak kita yang masih kecil misalnya, seperti Noah, yang masih umur berapa tahun itu? 7 tahun ya? 7 tahun. Terus ngerengek-ngerengek ke papanya misalnya. Pak, aku beli sepeda motor pak. Pak, aku beli mobil pak, aku tak belajar nyetir. Ya tentu orang tuanya walaupun mampu misalnya, atau ada duit lah, orang kaya, siapapun saya yakin dan percaya tidak akan pernah membelikan sepeda motor kepada anak yang masih umur 7 tahun. Jadi intinya kita harus tahu diri di hadapan Tuhan itu. Dan di hadapan orang yang kita naruh harapannya. Karena kalau kita tidak tahu dan kita tidak mengenal orang yang kita harapkan itu, saya percaya sekali lagi virus kecewa itu akan mudah muncul di dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam kehidupan bangsa kita yang saat ini ada virus corona, itu lebih bahaya lagi kalau ada virus yang namanya kecewa. Dan ini mulai muncul terlebih pada saat-saat musim, istilahnya tahun politik. Nah, pada umumnya biasanya itu kalau sudah mulai mau pilkades sampai pilpres, itu pasti akan banyak yang namanya orang kecewa. Karena menaruh harapannya tidak sesuai dengan keberadaan dirinya sendiri dan tidak mengerti kepada siapa dia berharap. Contohnya banyak ya, kita sudah bukan rahasia lagi. Misalnya kalau seorang yang menyalonkan diri jadi legislatif lah katakannya, mau jadi DPR ternyata tidak jadi. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Mereka semua stres karena kecewa. Mereka bahkan banyak yang terganggu jiwanya dan lain sebagainya. Belum kalau misalnya yang bagian milih atau rakyat yang sudah milih berharap, mudah-mudahan nanti kalau orang ini yang jadi, minimal misalnya dalam pilkada, minimal kalau nanti Bapak ini jadi bupati, minimal saya akan diangkat sebagai apalah misalnya gitu, ajudannya kah, atau mungkin dijadikan apa dan lain sebagainya. Tetapi setelah jadi tidak dijadikan ajudannya, pasti orang itu akan mengalami kekecewaan. Dan ini banyak terjadi saat ini di negara kita, yang mungkin dulu-dulunya pernah digadang-gadang menjadi menteri misalnya, terus tahu-tahu Bapak Presiden tidak jadi memilih dia jadi menteri. Pasti timbul yang namanya kemarahan, timbul yang namanya penolakan terhadap apapun yang terbaik yang sudah diberikan oleh presiden saat itu misalnya. Pasti ada penolakan. Dan ini lagi goncang-goncangnya dibicarakan. Ada orang yang dulunya digadang-gadang jadi menteri ternyata tidak dijadikan menteri. Mulai nyerang kepada pemerintahan yang ada dan lain sebagainya. Oleh sebab itu pada malam hari ini mari kita sama-sama belajar. Kita sama-sama harus tahu diri dan kita harus sungguh-sungguh lebih mengerti, mengenal lebih dalam siapakah Allah kita, siapakah Tuhan kita yang kita sembah ini. Saya yakin dan percaya kalau kita mengenal Allah kita yang kita sembah, saya percaya tidak akan pernah ada yang namanya kekecewaan. Andai kata misalnya semuanya walaupun tidak terjawab doa-doa saudara, pengharapan saudara, tetapi kita tetap pegang teguh iman kita dan jangan pernah
kita kecewa kepada Tuhan terlebih-lebih. Kalau saudara kecewa kepada manusia sudah wajar, karena ayat Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 tadi dikatakan, orang yang mengandalkan kekuatan manusia, orang itu akan mengalami kekecewaan dan akan terkutuk, bahkan cukup keras firman Tuhan ini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ini hati-hati, jangan sampai kehidupan saudara dan saya mengalami yang namanya kutuk dari Tuhan. Kalau kita tetap setia, kita tetap pegang teguh akan kebenaran firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan, dan mengenal lebih dalam lagi, saya percaya kita semua akan mendapatkan berkat yang limpah dari Tuhan. Lalu dengan cara bagaimana kita bisa lebih mengenal Allah? Tidak lain dan tidak bukan, kita harus mendekat dan banyak komunikasi dengan Allah. Saya gambarkan kalau misalnya ada kata di dalam kehidupan pemerintahan yang ada. Kalau saudara berharap kepada presiden misalnya, Pak Jokowi tolong Pak Jokowi gini, minta pertolongan ke Pak Jokowi misalnya. Nah, bagaimana supaya saudara tidak mengalami kekecewaan? Minimal sebelum saudara berharap kepada Pak Jokowi, saudara paling tidak harus mengerti dan mengenal lebih dalam keberadaan Pak Jokowi misalnya, seperti itu. Nah, kalau saudara tidak mengenal Pak Jokowi, cuma minta-minta tok misalnya, ya tentu tidak mungkin akan dikabulkan. Nah, untuk supaya tidak kecewa, yaitu tadi sekali lagi kita harus banyak komunikasi. Banyak dulu yang periode dulu ada beberapa menteri yang dipecat karena nggak bisa kerja dan lain sebagainya. Ya, timbul kekecewaan lagi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena tidak mengerti keberadaannya Pak Jokowi misalnya, atau keberadaan presiden. Kalau menjadi menteri harusnya harus tahu, oh Pak Jokowi itu maunya kayak gini. Saya harus melakukan seperti ini dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah mengenal keberadaan Pak Jokowi, saya percaya kita tidak akan pernah yang namanya mengalami kekecewaan. Begitu pula terhadap Tuhan kita, Yesus Kristus yang kita sembah. Kita harus mengenal lebih dalam. Dengan cara apa? Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Banyak berdoa, banyak membaca firman Tuhan, supaya kita semakin mengenal lebih dalam. Sehingga kita tidak akan pernah mudah yang namanya terjangkit oleh virus kecewa. Kalau kita mengenal Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, dan mengerti rencana Tuhan itu tetap yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya percaya kita tidak akan pernah mengalami kekecewaan. Ya bolehlah namanya manusia kecewa sesaat, tetapi jangan pernah berlambat-lambat, jangan pernah lama-lama. Sadar firman Tuhan, rema itu akan muncul dalam kehidupan kita, mengingatkan, loh Tuhan itu tetap yang terbaik loh buat kehidupan saudara dan saya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu mari kita sama-sama tetap berharap hanya kepada Tuhan. Kita tetap hanya banyak berdoa untuk bangsa kita saat ini yang sedang dilanda oleh virus corona dan ditambah virus kekecewaan. Mari supaya negara kita juga penuh damai sejahtera, penuh sukacita, dan kuasa Tuhan semakin dinyatakan untuk bangsa kita Indonesia ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga harus banyak belajar kepada Raja Daud, di mana Daud kalau mengalami kegelisahan, mengalami masalah, mengalami pergumulan dalam hidupnya, kalau hatinya lagi tertekan, jiwanya tertekan, dia datang kepada Tuhan. Mazmur pasal yang 42 ayat yang ke-11, tetapi tidak perlu kita baca. Mari banyak, makanya saya katakan kita harus banyak mendekatkan diri dan banyak membaca firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu menjadi rema pada saat kita mengalami persoalan demi persoalan, sehingga kita tidak mengalami jatuh di dalam kekecewaan atau meninggalkan Tuhan, tetapi tetap setia kepada Tuhan dan kita banyak memuliakan nama Tuhan, maka berkat dan pertolongan Tuhan itu pasti suatu saat akan dinyatakan dalam kehidupan kita.
Hujan itu tidak akan selamanya hujan. Pasti nanti setelah hujan akan ada pelangi yang indah dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan malam hari ini firman-Mu boleh mengingatkan dalam kehidupan kami, karena ada satu virus yang lebih berbahaya lagi dari virus corona ini Tuhan, yaitu virus kekecewaan. Malam hari ini kami bersyukur firman Tuhan boleh mengingatkan kehidupan kami semuanya, sehingga kami boleh semakin hari semakin mengenal lebih dekat kepadamu Tuhan, supaya kami semakin hari semakin mengerti akan rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sekalipun mungkin kami saat ini menghadapi persoalan demi persoalan, kami percaya bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang tidak pernah memberikan pencobaan-pencobaan yang melebihi dari kekuatan kami sebagai manusia. Dan Tuhan Yesus pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh bertumbuh-tumbuh di dalam iman pengharapan kami kepadamu Tuhan, supaya nama Tuhan Yesus selalu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni Tuhan jika selama ini kami banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin dalam kekecewaan kami banyak berbuat destruktif Tuhan. Terlebih untuk bangsa kami Indonesia ini, supaya semua orang-orang mereka boleh disadarkan Tuhan, supaya tidak lagi bertindak destruktif, tetapi boleh bertindak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, supaya bangsa kami Indonesia ini ada damai sejahtera, ada sukacita, dan boleh bekerja sama-sama untuk memerangi virus corona yang ada ini Tuhan, sehingga semakin cepat diselesaikan persoalan-persoalan pandemi corona ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam kuasa tangan-Mu, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kehendak-Mu itulah yang terbaik, dan kehendak-Mu itulah yang menjadi berkat dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, doa malam hari ini sudah selesai. Doa malam berikutnya akan dilanjutkan hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan ibadah umum besok akan diadakan secara offline pukul 6 pagi, pukul 9 pagi, dan pukul 5 sore. Dibuat 3 session supaya tidak terjadi pengumpulan massa yang lebih tinggi, lebih banyak, tetapi bisa dipecah supaya ada distancing, ada protokol sesuai dengan protokol yang ditentukan oleh pemerintah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya yang sudah ambil bagian dalam doa malam dan penyembahan ini. Tuhan memberkati. Amin.